Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Aubameyang masih setia menunggu Barcelona. Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang diberitakan masih bertekad untuk meninggalkan Arsenal. Penyerang asal Gabon itu berharap bisa bergabung dengan Barcelona di musim panas nanti. Sport melansir bahwa pihak Barcelona beberapa bulan terakhir tengah menjalin kontak dengan Aubameyang. Tim asal Catalunya itu diberitakan tengah butuh striker baru, menyusul kondisi Luis Suarez yang mulai rentan terkena cedera. Menurut laporan lain yang beredar, Barcelona tidak menjadikan Aubameyang prioritas di musim panas nanti. El Blaugrana diberitakan lebih condong mencoba untuk merekrut Lautaro Martinez dari Inter Milan. Digoda Barcelona, Lautaro Martinez akhirnya buka suara. Performa gemilang Lautaro bersama Inter membuat Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Ia diproyeksikan untuk menggantikan Luis Suarez yang kini mulai menua. Kabar ketertarikan Barcelona ini disebut mulai mengganggu fokus Lautaro di Inter. Itu diindikasikan dengan mulai menurunnya ketajaman penyerang 22 tahun ini saat Serie A restart pasca pandemi virus corona. Dalam 9 laga terakhir, ia baru mengemas 2 gol dan 2 assist. Namun menanggapi hal tersebut, Lautaro Martinez menegaskan komitmennya dengan Inter. Ia mengatakan bakal 110% memberikan kemampuan terbaiknya untuk si ular. Diminati Liverpool, Kylian Mbappe tetap bertahan di Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe menyatakan dirinya akan tetap menjadi pemain Paris Saint-Germain pada musim depan meski striker asal Prancis itu diminati oleh Liverpool. Mbappe mencetak 30 gol di berbagai ajang kompetisi sebelum musim PSG ditangguhkan akibat pandemik virus corona. Sang striker berpeluang menambah catatan golnya ketika Coupe de France, Coupe de la Ligue, dan Liga Champions kembali bergulir dalam beberapa pekan ke depan. Di tampil gemilang, Mbappe masih santer disebut-sebut akan hengkang dari PSG. Namun, Mbappe mengkonfirmasi dirinya akan tetap bertahan di Parc des Princes pada musim 2020-2021. Pioli beri kabar buruk untuk fans AC Milan soal cedera Romagnoli. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memberikan kabar buruk untuk fans rossoneri terkait perkembangan cedera yang dialami Alessio Romagnoli saat melawan Sassuolo. Sang pelatih mengatakan sang bek mengalami masalah di lututnya. Cederanya pun tampak buruk. Bahkan kemungkinan besar Romagnoli tak akan bisa bermain lagi bagi AC Milan di sisa musim ini. Absennya Alessio Romagnoli ini pasti akan membuat Stefano Pioli pening. Pasalnya setelah melawan Sassuolo, AC Milan akan berduel melawan Atalanta. Arsenal kebanyakan masalah. Bagi pengamat sepak bola yang juga pernah bermain untuk Liverpool dan Tottenham, Jamie Redknapp menyatakan kekalahan Arsenal atas Aston Villa menunjukkan bahwa The Gunners punya banyak masalah. Alhasil, Arsenal menjadi inkonsistensi. Redknapp menjelaskan permasalahan utama Arsenal adalah kejelasan nasib alias kontrak para pemain. Mesut Ozil belum jelas apakah tetap bertahan atau dilepas, mengingat kontraknya akan habis 1 tahun lagi dan jarang dimainkan walau kondisi fit. Selanjutnya adalah nasib sang striker, Pierre-Emerick Aubameyang. Pemain asal Gabon itu masih punya kontrak setahun lagi, tapi belum mau memperpanjang kontrak. Raul Jimenez jadi target utama Juventus. Juventus terus menargetkan pemain-pemain incaran di bursa transfer musim panas. Juventus merencanakan cara untuk bisa mendapatkan striker Wolves, Raul Jimenez. Dilansir dari laman Tribal Football, Jimenez akan menggantikan posisi pemain veteran Gonzalo Higuain. Juventus bahkan menyimpan Raul di posisi utama dalam daftar incarannya. Selain Raul, ada nama milik dari Napoli, Alexander Lacazette dari Arsenal, dan mantan striker Juventus Mario Mandzukic. Leroy Sané belajar banyak dari Guardiola.
Beberapa waktu lalu sempat muncul laporan yang menyebut kalau kepindahan Leroy Sané ke Bayern Munchen karena hubungan Sané dan Guardiola memburuk. Setelah kompetisi di Inggris bergulir lagi usai lockdown, Sané cuma sekali dimainkan sebagai pemain pengganti di laga melawan Burnley. Namun Sané menegaskan kalau tak ada permusuhan antara dirinya dan Guardiola. Dia justru bersyukur karena Guardiola membuatnya jadi pemain yang lebih baik. Inter Milan rencanakan tukar guling demi rekrut Ndombele dari Tottenham. Raksasa Serie A Italia Inter Milan sedang merencanakan pertukaran transfer demi mendapatkan Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur. Dalam laporan Corriere dello Sport, Inter Milan akan menawarkan Marcelo Brozovic pada Tottenham demi Ndombele. Proposal ini dinilai bakal diterima oleh pihak The Lily Whites. Pasalnya, Tanguy Ndombele memang tersingkir dari skuad Tottenham sejak diasuh oleh Jose Mourinho. Sehingga Inter Milan menggodanya dengan menawarkan Brozovic. Inter Milan sendiri sejatinya sudah berminat dengan Ndombele sejak dirinya berseragam Olympique Lyon, namun dirinya pindah ke Tottenham di awal musim 2019-2020. Diburu AC Milan dan Chelsea, bintang muda Real Madrid malah merapat ke Monaco. Bintang muda Real Madrid Luka Jovic disebut lebih berpeluang bergabung AS Monaco di bursa transfer musim panas nanti meski tengah diburu AC Milan dan Chelsea. Agen sang pemain Vali Ramadhani bahkan disebut telah menawarkan Jovic secara langsung ke manajemen klub Ligue 1 Prancis itu. Sementara itu, sang penyerang dikabarkan berminat ke Monaco karena keberadaan Niko Kovac yang baru saja diumumkan akan melatih klub itu musim depan. MU versus West Ham berakhir 1-1, setan merah ke posisi 3. MU menjamu West Ham di Old Trafford untuk melakoni pekan ke-37. Setan merah tertinggal lebih dulu setelah West Ham membuka keunggulan dari gol penalti yang dicetak oleh Michail Antonio menjelang paruh babak. Sementara itu, gol penyama MU diciptakan oleh Mason Greenwood di menit ke-51. Martial holds it up well and gets the return. Played in nicely and that's a fabulous. Dengan satu angka yang diperoleh, The Reds Devil naik ke peringkat ketiga usai mengumpulkan 63 poin dari 37 pertandingan, sedangkan West Ham naik ke peringkat 15 dengan perolehan 38 poin. Liverpool versus Chelsea, hujan gol di Anfield, The Reds menang 5-3. Laga Liverpool versus Chelsea di Anfield dalam lanjutan Premier League berlangsung cukup imbang. Namun Liverpool mampu unggul 3-1 di babak pertama. Liverpool membuka keunggulan lewat tembakan keras Naby Keita di menit ke-23. Naby Keita, another shot. Sebelum digandakan oleh Trent Alexander-Arnold di menit ke-38. Takes it. Jorginho Wijnaldum kemudian mencetak gol ketiga Liverpool di menit ke-43. Jelang turun minum, Chelsea mencetak gol balasan lewat aksi Olivier Giroud. 4 gol kembali tercipta di babak kedua setelah Liverpool menambah gol lewat Roberto Firmino di menit ke-55. By Alexander-Arnold, beautiful ball. Chelsea sempat mendekat berkat gol Tammy Abraham di menit ke-61. Christian Pulisic, the square ball, Gomez at the end of the... Dan Christian Pulisic di menit ke-73. Pulisic, can he finish this one? He can. Namun, gol Chamberlain di menit ke-84 kemudian memantapkan kemenangan Liverpool. Jones in the middle, behind him, offside Chamberlain. Dengan hasil ini, tim arahan Jurgen Klopp itu kini mengumpulkan 96 poin. Sementara itu, Chelsea masih tertahan di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan 63 poin. Liverpool angkat trofi Liga Inggris. Trofi Liga Inggris akhirnya sudah berada di tangan Liverpool. Penyerahan dilakukan usai The Reds mengalahkan Chelsea di kandang. Liverpool masih menyisakan 1 pertandingan lagi di Liga Inggris. Mohamed Salah dan kawan-kawan bakal bertandang ke markas Newcastle United pada Minggu 26 Juli 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Gelar pesta juara, Klopp rindukan kehadiran penggemar di Anfield. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp tak bisa memungkiri kehilangan para penggemar saat merayakan pesta juara Liga Inggris 2019-2020. Meski beberapa penggemar memadati luar stadion, tetapi mereka tidak diizinkan masuk. Bahkan mereka sudah disarankan untuk tidak menghadiri stadion karena situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Klopp sendiri merasa kehilangan keberadaan para penggemar, apalagi perayaan tersebut merupakan momen yang telah lama dirindukan karena ini gelar juara Liga Inggris pertama mereka dalam 30 tahun terakhir. MU ke posisi 3, 4 besar kian seru. Manchester United memperbesar peluangnya finish di 4 besar klasemen Liga Inggris usai naik ke peringkat ketiga. Perebutan tiket Liga Champions akan ditentukan di pekan terakhir. MU, Chelsea, dan Leicester City akan memperebutkan 2 jatah tersisa ke kompetisi tertinggi antar klub Eropa itu. Di pekan terakhir, MU akan tandang ke markas Leicester di King Power Stadium. Chelsea sendiri akan menjamu Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge. Pasukan Frank Lampard itu cuma butuh hasil imbang untuk menyegel posisinya di 4 besar. Spal versus Roma, Ilupi menang telak 6-1. Bertanding di Stadion Paolo Mazza dalam lanjutan Liga Italia, Roma membuka keunggulan di menit ke-10 lewat aksi Nicola Kalinic. And Pellegrini, spilt by the goalkeeper, tucked in by... Spal sempat menyamakan kedudukan lewat Alberto Cherry di menit ke-24. And it comes to Cherry! And Spal... Namun setelah itu Roma memborong 5 gol melalui aksi Charles Perez di menit ke-38. Won it back off Reza. Carles Perez now! Alexander Kolarov di menit ke-47. Kolarov. And it's gone in! Bruno Perez di menit ke-52. It's still there for Bruno Perez. And that's number... Dan menit ke-75. This is Bruno Perez. He wants a second. And he gets... Nicolo Zaniolo menutup kemenangan besar Roma lewat golnya di menit ke-90. Nicolo Zaniolo to finish! Wonderful! Dengan hasil ini membuat Roma berada di peringkat kelima dengan raihan 61 poin, sedangkan Spal semakin terpuruk di jurang klasemen. Parma versus Napoli, Partenope tumbang 1-2. Parma versus Napoli berlangsung di Stadio Ennio Tardini. Gianluca Caprari berhasil membuat tim tuan rumah unggul terlebih dahulu di penghujung babak pertama lewat eksekusi penalti. Meret finds the back of the net. Parma have the lead. Insigne berhasil menyamakan skor di menit ke-54 juga melalui titik putih. Insigne to bring Napoli level. Calm, cool. Dejan Kulusevski menjadi pahlawan Parma ketika mampu mencetak gol di menit ke-87 yang lagi-lagi dari titik putih. And Kulusevski. Dengan hasil ini Parma naik ke peringkat ke-12 dengan 43 poin, sedangkan Napoli tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 56 poin. Hasil Serie A hari ini. Torino bermain imbang 1-1 dengan Verona, Lecce menang 3-1 atas Brescia, Inter bermain imbang 0-0 dengan Fiorentina, dan Sampdoria kalah 1-2 dari Genoa. Inter disalip Atlanta, Conte, posisi 2 tak ada artinya. Inter Milan turun ke posisi ketiga klasemen Liga Italia usai disalip oleh Atlanta. Meski demikian, Antonio Conte menilai Inter tak perlu terlalu kecewa. Posisi kedua tak ada artinya di mata saya, itu cuma peringkat pertama untuk pecundang, ujar Conte seperti dilansir Football Italia. Beberapa puas dengan itu, tapi tidak buat saya. Saya juga tidak mau para pemain saya puas dengan itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!